Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan subuh yang mulia ini kita sekalian dapat hadir di dalam melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita, dan kita mengharap pula mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dan meridai kita di dalam majlis yang mulia ini, dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Melanjutkan kajian kita pada subuh yang mulia ini, yang mana kita membahas kitab Al-Masail atau Masailul Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah. Kita sampai pada permasalahan yang ke-46, yaitu al-mas'alatu sadisatu wal arba'un. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, masabbatud dahri ka qaulihim wa ma yuhlikuna illa dahr. Permasalahan yang ke-46, berkata muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, mencela ad-dahr. Dahr yakni zaman, mencela zaman, seperti perkataan mereka, yakni orang-orang musyrikin yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah yang membinasakan kami kecuali zaman, kecuali masa. Yani masa artinya zaman. Ini adalah di antara permasalahan jahiliyah yang dahulu kala terjadi, yaitu orang-orang yang menisbatkan kejadian-kejadian yang ada dan yang akan terjadi itu kepada zaman. Orang-orang yang menisbatkan hal ini kepada zaman, kejadian-kejadian kepada zaman, di dalam istilah disebut dengan orang-orang dahriyah. Orang-orang dahriyah. Dahriyah itu adalah orang-orang yang meyakini bahwasannya apa yang terjadi itu dikarenakan faktor zaman saja, tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang lainnya. Permasalahannya adalah hanya permasalahan waktu. Orang dapat rezeki pas waktunya bagus, orang dapat musibah pas waktunya jelek, orang mati ya waktunya mati, orang hidup waktunya
hidup, maka semua dikembalikan kepada waktu, kepada masa, sehingga mereka pun kadang menisbatkan sesuatu yang tidak mereka sukai juga kepada waktu, sehingga mereka mencela waktu tersebut. Sebagaimana yang kalau kita alami sekarang ini, banyak di antara kita mengatakan ini masanya sudah masa, zamannya zaman edan. Misalnya, ini zamannya adalah zaman yang tidak benar sudah ini. Dinisbatkan semua kepada zaman. Maka menisbatkan kejadian-kejadian kepada zaman, kalau diniatkan bahwasannya kejadian-kejadian itu sesungguhnya yang berbuat adalah waktu dan zaman, maka ini adalah sebuah kekufuran, sebuah bentuk kekafiran. Kenapa? Dikarenakan di dalam keyakinan yang semacam ini menghilangkan peranan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghilangkan peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya yang menciptakan waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan zaman ini, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang yatasarraf, berbuat di dalam zaman ini. Apa saja yang terjadi, semuanya dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah selayaknya menghadapi kejadian-kejadian apa saja yang ada di dunia ini, yang enak maupun yang tidak enak, yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, semuanya harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, bukan kemudian dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencela zaman. Yang hakikatnya ketika mencela zaman, sesungguhnya itu pun juga mencela Allah, karena Allah lah yang menciptakan zaman. Maka dari itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya dilarang untuk mencela zaman. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahr, janganlah kalian itu mencela zaman. Fa innallaha huwad dahr, karena sesungguhnya Allah lah ad-dahru itu. Yang dimaksud Allah itu ad-dahr, karena dahr itu adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan. yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala khaliqud dahr. Ketika seseorang mencela zaman, berarti ia mencela pencipta zaman. Seperti halnya seseorang mencela wajah di antara kita. Wajahmu jelek, wajahmu. Sesungguhnya kita tanya, apakah orang yang berwajah jelek itu ia menginginkan wajahnya jelek? Ia yang membuat wajahnya menjadi jelek? Tidak. Tapi yang membuat wajah itu seperti itu adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita analogikan seperti kita ada lukisan, kemudian kita bilang lukisan ini jelek, itu mencela lukisan atau mencela pembuat lukisan? Hah? Yang melukis, iya kan? Yang tersinggung siapa ini? Lukisannya tersinggung? Nggak mungkin lukisan tersinggung. Tapi kalau seandainya lukisan itu punya nyawa, mungkin juga tersinggung, seperti halnya kita. Tapi yang lebih tersinggung adalah yang membuat lukisan, karena dia yang membuat. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan semuanya. Maka dari itu ketika zaman ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat, kemudian kita mencela zaman, seakan-akan kita protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman apa ini ya Allah? Apa zaman yang kau buat ini ya Allah? Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dengan mengatakan la tasubbud dahr. Jangan kalian mencela zaman. Fa innallaha huwad dahr. Maka Allah itulah dahr. Yani bukan Allah itu dahr, yani Allah huwal khaliqud dahr. Allah yang menciptakan zaman. Yani annama yajri fid dahri huwa bitaqdirillah. Maksudnya adalah apa yang terjadi di dalam zaman itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Al-Qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dini ibnu Adam, yu'dini ibnu Adam, yasubud dahr wa ana dahr, biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengganggu aku anak Adam. Yani anak Adam itu mengganggu Allah. Tapi apakah Allah terganggu? Tidak. Tidak ada yang bisa mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak akan bisa mencapai kemanfaatan untukku sehingga kalian bisa memberikan kepadaku manfaat. Manusia ini walaupun bersatu dari yang awal sampai yang akhir untuk memberikan manfaat kepada Allah, apakah bisa memberikan manfaat? Tidak bisa. Tidak akan mampu bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah lah yang memberikan manfaat kepada mereka. Sebagaimana kemudian Allah mengatakan, innakum lan tablughu dzurri fatadzurruni. Kalian tidak akan bisa mencapai kemadharatan, memberikan madharat kepadaku sehingga kalian bisa memberikan madharat kepadaku. Tidak ada yang bisa, walaupun ada yang melakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban orang yang berupaya untuk memberikan kemadharatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, misalnya seseorang mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan Tuhan selain Allah. Apakah dengan orang-orang menjadikan Tuhan selain Allah, Allah tidak menjadi Tuhan? Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi Tuhan sebelum manusia ada. Dan ketika manusia ada dan sesudah manusia tidak ada nanti di dunia, Allah tetap menjadi Tuhan. Maka dari itu tidak ada yang bisa memberikan madharat. Tapi perbuatan manusia yang berupaya untuk mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini, yu'dini ibnu Adam, Allah tidak pernah terganggu. Tapi perbuatan mengganggu Allah itu akan ada konsekuensi. Akan ada konsekuensi. Mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun Allah tidak terganggu. Makanya niat seseorang untuk mengganggu Allah walaupun Allah tidak terganggu, maka itu adalah dosa. Niat seseorang
memberikan madarat kepada Allah dan berupaya melakukan madarat walaupun Allah tidak termadarati, maka sesungguhnya itu perbuatan dosa yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudini ibnu Adam yasubud dahr, dia mencela zaman. Wa ana dahru, dan aku adalah zaman. Biadil amr, di tangankulah semua urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Kemudian kejadian-kejadian yang ada di dalam waktu ini dicela, maka itu hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa yang terjadi dari kejadian-kejadian yang kita alami, baik itu kejadian politik, kejadian kepemimpinan, kejadian ini, dan kita tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela. Itu semua terjadi, bukan terjadi begitu saja, tapi terjadi dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas seorang muslim untuk memahami hal ini dan menghindarkan dirinya untuk mencela zaman. Tapi yang harus ia lakukan apa? Yang harus ia lakukan di dalam menghadapi buruknya keadaan yang ada di dalam zaman ini, yakni mengambil hikmah kejadian. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula yang dilakukan oleh para ulama. Semua kejadian di dunia ini tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan kecuali dengan sebab. Kecuali dengan sebab. Dan sebab itu bisa jadi sebab kauniyah, bisa jadi sebab syar'iyah. Sebab kauniyah, yakni misalnya seseorang atau kita mengalami banyak kebanjiran, maka dicari sebab kauniyahnya, kenapa terjadi banjir. Oh, ternyata yang jadi penampung air, yang menyedot air itu dihabisi, yaitu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang seharusnya dia itu akan menampung banyak air, sudah ditebang, maka sehingga air itu lepas jalan dengan sendirinya. Ini kauniyah, teori kauniyah. Maka berarti di sini ada yang salah dari perbuatan kita. Atau kalau kita mau, kita lihat pada sebab syar'iyah, kita evaluasi diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang Allah timpakan kepada kita dari kejelekan itu semuanya dengan sebab dosa-dosa kita. Maka itu saatnya bagi kita untuk mengevaluasi diri, muhasabah, apa yang telah kita lakukan sehingga alam tidak mau bersahabat dengan kita. Alam tidak mau bersahabat, iya, karena alam, yakni bumi, langit, gunung itu memiliki jiwa yang mereka bisa jadi sudah jengah melihat tingkah dan perbuatan daripada kita. Bukankah langit hampir saja pecah dikarenakan mendengar orang mengatakan bahwasannya Ar-Rahman mempunyai anak, Allah memiliki anak. Hampir saja langit itu saking marahnya. Demikian pula makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka dari itu, ini semua adalah diambil hikmahnya, yaitu muhasabah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma bikum, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum.
Dan tidak ada sesuatu yang menimpa kalian dari suatu musibah, maka itu semua dengan sebab apa yang diupayakan oleh tangan-tangan kalian. Baik itu dikarenakan sebab tangan-tangan kita melanggar aturan-aturan kauniyah atau melanggar aturan-aturan syar'iyah. Maka inilah yang harus kita fahami. Jangan kemudian kita mencela zaman, termasuk di dalam keadaan politik yang kacau balau. Mungkin sebagian beranggapan sekarang politik negara tidak bagus dan lain sebagainya. Itu semua adalah karena sebab dosa-dosa kita. Tidak mungkin kalau kita itu orang baik, kalau kita itu orang yang kemudian menimpa kita sesuatu yang jelek, pasti semuanya itu dikarenakan perbuatan kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, pemimpin itu adalah cerminan daripada rakyatnya. Cerminan daripada rakyatnya. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an ketika ditanya, katanya, wahai Ali, ada seorang yang bertanya, wahai Ali, ada apa ketika zamannya Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar sama Umar, keadaan itu orang-orang itu bagus semua, orang-orang pada bagus, pemimpinnya tertib. Dan kemudian ketika di zamanmu, kenapa tidak tertib? Bukankah banyak kekacauan? Iya kan? Katanya Ali, yang demikian itu supaya kamu tahu, ketika Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin, rakyatnya seperti aku. Ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya seperti kamu. Makanya terjadi kekacauan. Maka dari itu semuanya itu, jangan kemudian seseorang hanya fokus menyalahkan pimpinlah. Bukan itu solusinya. Solusi menyalahkan, mengkambing hitamkan itu tidak memperbaiki. Jangankan pemimpin, siapapun ketika disalahkan tidak akan terima, apalagi tidak salah secara langsung. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kita kalau kita ingin memperbaiki adalah memperbaiki diri kita. Yakinlah kalau kita, anak kita, istri kita, saudara kita baik, insya Allah kebaikan akan menjadi milik kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Karena kita menyadari sekarang ini kita menuntut yang lainnya untuk menjadi baik, tapi diri kita tidak menjadi baik. Maka dari itu yang pertama kali harus dilakukan adalah merubah diri kita. Yani hikmah di dalam permasalahan ini, permasalahan mencela zaman, bahwasannya zaman itu tidak boleh dicela. Karena zaman itu yang menciptakan adalah Allah, dan yang berbuat di dalam zaman itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala dengan takdirnya. Namun bagi kita untuk mengevaluasi, untuk introspeksi diri, melihat bahwa semua kejadian itu ada sebab dan musababnya. Karena Allah tidak menentukan kecuali dengan sebab dan musabab, maka kita cari sebab-sebabnya, kemudian kita berupaya untuk merubah sebab-sebab yang ada. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah as-sabi'atu wal arba'un, yang ke-47, idhafatun ni'amillahi ila ghairi ka qaulihi ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Permasalahan jahiliyah yang ke-47 adalah menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah,
menisbatkan nikmat yang Allah beri kepada selain Allah, seperti perkataan mereka, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka itu mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka itu mengingkarinya. Dikatakan makna daripada ayat ini adalah bahwasannya di dalam surat An-Nahl Allah Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan. Di antara nikmat-nikmat yang Allah sebutkan itu adalah nikmat tempat tinggal, rumah, dari berbagai macam rumah yang ada. Kemudian nikmat binatang ternak. Kita coba kita lihat binatang ternak. Binatang ternak itu bisa ditundukkan, iya kan? Harimau sama-sama binatang tidak bisa ditundukkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan ilham kepada binatang-binatang ternak untuk mereka itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kuda bisa diinikan, makanya sebagian mengambil penelitian tentang zebra itu walaupun sama kudanya, tapi dia itu tidak bisa ditundukkan seperti kuda. Maka dari itu ini yang kadang tidak difahami, bahwasanya Allah lah sesungguhnya yang memberikan ilham kepada binatang-binatang ini, kemudian bisa nurut kepada manusia, bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia sehingga manusia bisa mengambil manfaat. Maka ini adalah nikmat Al-An'am. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan daripada tanaman-tanaman, kemudian Allah turunkan pakaian-pakaian. Ini semua nikmat-nikmat yang banyak yang diakui oleh orang-orang Quraisy. Tapi kemudian mereka mengingkarinya. Bagaimana mereka mengingkarinya? Mereka nisbatkan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka orang-orang ahlul jahiliyah menisbatkan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka itu kadang-kadang dinisbatkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, kadang-kadang dinisbatkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dikatakan bahwasannya ini kesuburan, seperti yang terjadi pada orang-orang Mesir zaman dahulu. Kesuburan ini karena Dewi Nil, karena Dewi Nil katanya mereka. Kalau di Indonesia lain lagi, Dewi Sri dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Kemudian kalau dinisbatkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, dikatakan ini semua karena sebab syafaat yang diberikan oleh Tuhan-Tuhan mereka sehingga terjadi kesuburan. Rezeki juga demikian. Bahkan sekarang ini kita melihat, saya berulang kali datang ke satu tempat di Surabaya, kebetulan naik mobil, kemudian di kawasan Ampel, kemudian orang-orang yang naik mobil sama saya mengatakan begini, nah, liatin semua ini, orang-orang ini bisa mendapatkan rezeki semua itu, semuanya itu dengan sebab keberkahan daripada Sunan Ampel. Jadi mengatakan, saya bilang bukan dari rezeki Allah. Terus kalau yang di sana kenapa lebih ramai? Berarti kalau di Bali, saya bilang kalau di Bali lebih lagi keberkahan Pantai Kute. Saya bilang bukan seperti itu caranya kita rezeki itu. Orang berjualan, orang ini itu hanya menisbatkan kepada ini sesuatu yang dia sangka bahwasanya ini, apakah itu fakta?
Tidak. Orang karena bekerja, iya kan? Bekerja, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Sekarang kalau orang itu tidak kerja, apakah mungkin dia mendapatkan yang dia inginkan? Dia duduk saja kemudian dapat berkah daripada kuburannya wali dan lain sebagainya? Kan tidak mungkin. Tapi dengan bekerja, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan bahwasannya yurzakun, yakni rezeki mereka itu ya'rifuna ni'matullah, mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mengingkari nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka kadang-kadang juga menisbatkan rezeki itu kepada bintang. Jadi seperti halnya sekarang ini, zodiak yang ada. Oh, ini waktu usaha yang baik itu ini karena posisinya adalah bintang ini ada di posisi ini, bintang ini. Ini menurut hitung-hitungan ini adalah waktu yang paling baik untuk usaha A, usaha B. Sehingga ketika benar-benar mendapatkan keuntungan, ia mengatakan, nah ini seperti yang saya katakan. Ini dah karena sebab posisi daripada bintang-bintang yang ada. Makanya ini yang dimaksud, menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah dengan hadis pembicaraan atau dengan Al-Quran ini kalian itu meremehkan Al-Quran, dan kalian menjadikan rezeki kalian itu bahwasanya kalian mendustakan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sebab turun daripada ayat ini adalah hadisnya Zaid ibn Khalid Al-Juhani, yaitu ketika beliau mengatakan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh di Hudaybiyah pada waktu itu, ala atharis sama, Rasul sholat subuh itu sehabis turun hujan. Kanat billail, kanat minal lail, hujan itu terjadi malam. Sholat subuh dalam keadaan tentunya karena padang pasir agak basah. Maka ketika sholat subuh dan habis sholat subuh, falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika selesai sholat subuh, Rasul menghadap ke para sahabat. Faqala, maka Rasul mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul bersabda, berfirman Allah Ta'ala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pada waktu pagi ini telah menjadi di antara hamba-hambaku ada yang mukmin kepadaku, ada yang kafir. Fa amma man qala, maka adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita itu diberi hujan, dihujani dikarenakan karunia Allah dan karena rahmatnya, fadzalika mu'minun bi, itu adalah orang yang beriman kepadaku. Kafirun bil kaukab, yang ia kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna binaui kadza wa kadza, adapun orang yang mengatakan kami dihujani dikarenakan bintang ini dan bintang ini, maka itu adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang. Makanya inilah apa yang terjadi dahulu tentang hitung-hitungan posisi bintang, posisi makanya kenapa mereka kemudian dibilang ahli nujum itu
zaman dahulu adalah tukang sihir, karena perdukunan dan persihiran itu satu paket. Biasanya seorang dukun biasanya tukang sihir, satu paket. Mereka mengetahui keyakinan posisi bintang itu akan menentukan menurut mereka. Makanya ketika orang lahir pada posisi bintang demikian, maka ia akan menjadi orang besar. Kalau posisi bintang demikian, ini semua adalah keyakinan yang mereka yakini. Maka ini sesungguhnya yang kemudian menjadi alasan bagi mereka menisbatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka juga menisbatkan nikmat-nikmat Allah itu kepada diri mereka, seperti yang dilakukan oleh Qarun. Kita tahu Qarun, saking kayanya Qarun, asal ada harta yang tidak ada yang punya, maka dinisbatkan kepada Qarun. Makanya harta karun. Ini harta yang terpendam ditemukan, nemu harta karun di laut, padahal kapalnya Belanda. Kemudian dibilang harta karun. Saking orang tidak bisa ngitung hartanya karun, sehingga semua harta yang ada di dunia ini semuanya kalau pas ditemukan dibilang hartanya karun. Maka Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, hanya saja aku itu diberi harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Aku ahli manajemen, aku ahli berdagang, aku ahli ini. Ini semua karena apa yang ada pada diriku. Lupa kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula apa yang diriwayatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang terjadi pada 3 orang dari Bani Israel. Orang yang tadinya kepalanya botak, iya kan? Kemudian ada orang yang kulitnya ada penyakit. Kemudian ada orang yang buta. Kemudian Allah ingin menguji mereka. Didatangilah mereka bertiga oleh malaikat. Kemudian apa yang kau inginkan? Katanya rambut yang bagus. Rambut yang bagus. Katanya rambut yang bagus. Kemudian harta apa yang kamu inginkan? Onta. Maka diberi rambut yang bagus, dikasih onta yang hamil, yang bunting. Kemudian yang kedua, apa yang kamu inginkan? Kulit yang bagus. Yang diminta adalah yang bagus, kulit yang bagus. Kemudian harta apa yang kamu minta? Sapi. Maka diberi sapi yang bunting. Kemudian yang satunya yang buta, ditanya, kamu minta apa? Aku hanya ingin bisa melihat. Hanya ingin bisa melihat saja. Kemudian harta apa yang kamu inginkan? Dia minta kambing. Maka diberi kambing yang bunting. Kemudian setelah dikasih kambing, onta, sapi, kambing beranak pinak menjadi banyak. Kemudian datanglah malaikat ini mengatakan, aku adalah orang yang mempunyai kebutuhan, orang miskin butuh ini, berilah kepada aku demi yang telah memberimu rambut yang bagus dan memberimu ternak yang ini, berikanlah kepadaku sesuatu agar aku bisa sampai kepada tujuanku, ini untuk menempuh jalan ini. Katanya, tidak ada, kebutuhan banyak. Kau tahu rambut itu dari awal juga sudah bagus, katanya dia. Dari sananya juga sudah bagus. Dan harta ini bukan dari siapa-siapa, dari nenek moyangku, dari bapakku. Aku warisi dari bapak-bapakku. Seperti itu. Kemudian yang kedua pun juga mengatakan demikian. Maka ini diantara bentuk kekufuran. Ini diantara bentuk apa? Bentuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang buta, yang tadi buta, ketika diminta, ia mengatakan, iya, dulu aku memang buta.
dan harta ini adalah milik Allah. Ambillah apa yang kamu inginkan, ambil. Mana saja yang kamu inginkan, kamu ambil. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian. Maka dari itu, ini harta yang ada, yang kita miliki, semuanya ini hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah kita masih tetap menisbatkan harta-harta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau harta-harta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu ketika Allah meminta zakat, diberi apa tidak? Allah minta zakat itu bukan setengah. Allah minta setengah, Allah minta sepertiga, Allah minta seperempat, Allah minta 1/20. Apa? Setengah per berapa? 1/20. Iya, 1/20. Bukan 1/20. 2,5% per 40. 1/40. Allah minta 1/40. Jadi Allah hanya minta 2,5, yang kalian pegang 97,5%. Tapi kenapa manusia begitu berat? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi. Maka dari itu, ini semua sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka orang-orang jahiliyah suka menisbatkan sesuatu nikmat itu kepada selain Allah, baik itu kepada Tuhan mereka, kepada siapa? Kepada apa namanya? Kepada diri mereka sendiri, atau juga kepada al-kawakib, bintang-bintang. Dan di zaman kita sekarang ini, seperti yang tadi kita telah sebutkan, banyak di antara orang-orang itu menisbatkan nikmat-nikmat Allah ini kepada bintang-bintang, juga kepada kuburan, dengan meyakini bahwasanya kuburan ini bisa memberikan ini, memberikan itu. Demikian pula sebagian menisbatkan nikmat itu kepada aulia. Makanya di dalam tarekat sufiyah itu ada yang namanya wali, ada tingkatannya. Ada wali kutub, ada wali apa lagi? Wali majdub, ada wali kutub, ada wali ini dan wali kutub itu kan 4. Maka dikatakan yang menjaga dunia ini adalah wali yang 4 itu yang menjaga dunia. Jadi sehingga kalau dunia ini menjadi tenang, itu karena sebab yang menjaga 4 wali, 1 di selatan, 1 di utara, 1 di barat, 1 di timur. Maka kemudian mereka mencari, menentukan siapa sebenarnya wali kutub itu, di barat siapa, ini di siapa. Jadi meraba-raba dan ini kan kemudian meyakini. Jadi tidak sama sekali menisbatkan ketenangan, kedamaian dunia kepada Allah, tapi kepada wali-wali Allah. Demikian pula ketika kita membaca misalnya qasidah yang ada di dalam Burdah Al-Busiri, yang mengatakan, di dalam Burdah itu dikatakan tentang dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, fa inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dikatakan, maka sesungguhnya daripada kedermawananmu wahai Rasulullah, dunia ini seluruhnya adalah kedermawananmu. Wa dharratiha, dan dharrah, lawan daripada dunia apa? Akhirat. Yani dunia dan akhirat itu adalah bentuk kedermawanan Rasul. Wa min ulumika,
Dan di antara daripada ilmu-ilmumu wahai Rasulullah, ilmu yang ada di dalam Lauhil Mahfuz, kalau Rasul menguasai ilmu yang ada di dalam Lauhil Mahfuz, itu adalah apa yang Allah kehendaki dari mulai sebelum diciptakannya segala sesuatu. Allah pertama kali menciptakan apa? Pena, iya kan? Dan lauh. Maka kemudian Allah memerintahkan uktub, maka menulislah pena tersebut segala apa yang akan terjadi dari saat itu sampai hari kiamat. Jadi Rasul mengetahui semua. Menurut mereka, inna min ulumika ilmal luhi wal qalami. Maka ini semua akhirnya menempatkan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada posisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini yang dimaksud dengan memuji Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang memuji hanya mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, Rasul marah. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku itu tandingan bagi Allah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berkhutbah di hadapan Rasul mengatakan, faman, katanya siapa yang mentaati keduanya. Jadi dikatakan domirnya Rasul sama Allah disatukan dalam satu domir. Kalau kita mengatakan faman atau Allah, man atau Allah wa ata'a Rasul, seperti itu, iya kan? Ini dikatakan waman ata'ahuma. Jadi seakan-akan Rasul sama Allah sama Rasul satu tingkat. Maka Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul? Bi'sa khatibin anta, sejelek-jeleknya khatib adalah engkau. Rasul mengatakan di hadapan orang. Kenapa? Karena ia memposisikan Rasul bersatu bersama Allah di dalam satu dhamir. Tidak boleh, harus engkau pisahkan Allah dan Rasulnya, karena Allah tidak, Allah ada lebih tinggi. Maka seperti itulah. Oleh karena itu, ini hal yang berkaitan dengan nisbat kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya banyak terjadi di dalam kehidupan kita, terutama sekali sekarang ini ramalan-ramalan rezeki dengan zodiak-zodiak yang ada, atau dengan seseorang melihat tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Kenapa orang beruntung hokinya ini, atau dengan tahun hokinya ini dan lain sebagainya. Ini semua adalah bentuk-bentuk jahiliyah yang dulu diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sekarang semakin marak, semakin berkembang. Yang kita ingin ajarkan adalah kita kembali kepada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.